Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen merupakan serial manga anime yang populer di negara Jepang dan bahkan di dunia. Jujutsu Kaisen merupakan sebuah manga anime yang ditulis oleh autor yang bernama Gege Akutami. Jujutsu Kaisen menceritakan tentang seorang siswa cowok yang bernama Itadori Yuji. Itadori Yuji merupakan siswa sekolah yang harus menjadi seorang saman karena tubuhnya telah dirasuki oleh Raja Kutukan yang bernama Ryomen Sukuna. Terdapat misteri besar dalam Jujutsu Kaisen yang sampai saat ini masih belum ditunjukkan penjelasannya. Misteri apakah itu? Jeng jeng. Ya betul teman-teman, misteri tentang sosok Kenjaku. Dia merupakan seorang villain misterius yang sampai saat ini telah ditunjukkan menjadi dalang atau pelaku utama dari segala insiden yang telah terjadi di Jujutsu Kaisen, seperti penyerangan sekolah Jujutsu, insiden Shibuya, dan yang terbaru yang saat ini masih berlangsung yaitu Kenjaku telah mengadakan cooling game. Namun walaupun begitu, sampai saat ini kita para fans masih belum tahu banyak tentang identitas Kenjaku, tujuan, motif utamanya, atau informasi lain tentang Kenjaku. Ya walaupun telah dijelaskan oleh Master Tengen, namun penjelasan detailnya masih belum dijelaskan. Karena memang sampai saat ini, para saman masih belum berhadapan langsung dengan Kenjaku. Maksud Mimin, para saman belum pernah bertarung dengan Kenjaku sampai mati. Karena biasanya apabila seorang karakter anime hampir mati, pastinya akan ada flashback secara detail tentang karakter tersebut. Tapi di luar dari semua itu, ada satu hal yang menarik tentang Kenjaku ini. Kenjaku merupakan sosok yang pernah mengambil alih atau menguasai beberapa tubuh karakter yang berbeda-beda selama ratusan tahun lamanya. Dengan menggunakan teknik kutukan yang dia miliki, Kenjaku dengan mudah bisa memindahkan atau mentransplantasi otaknya ke tubuh karakter lain dan bisa menggunakan tubuh baru tersebut untuk memulai kehidupan yang baru. Maka oleh karena itu di video kali ini Oni Project akan membahas tentang 4 karakter Jujutsu Kaisen yang tubuhnya pernah dikuasai oleh Kenjaku. Tentu bagi yang tidak membaca manganya, tentu sangat penasaran dengan list ini. Oke, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari list pertama. Di list yang pertama ada Noritoshi Kamo. Noritoshi Kamo merupakan sosok yang terkenal sebagai salah satu saman yang paling kuat sekaligus paling jahat dan kejam yang ada di dunia Jujutsu. Sebenarnya ada 2 versi Noritoshi Kamo dalam serial Jujutsu Kaisen. Versi pertama merupakan Noritoshi Kamo sebagai murid kelas 3 di SMK Jujutsu. Dan versi yang kedua merupakan Noritoshi Kamo yang pernah hidup pada 150 tahun yang lalu. Versi yang kedua lah yang kemudian menjadi wadah bagi Kenjaku. Lalu kenapa Noritoshi Kamo bisa menjadi wadah Kenjaku, Min? Jadi begini teman-teman, Noritoshi Kamo memiliki sebuah hobi yang mulia. Dia sangat suka melakukan eksperimen dengan memaksa seorang wanita supaya bisa memiliki rahim kutukan. Total ada 9 rahim kutukan yang telah diciptakan dan juga diaborsi. Selain itu, rahim kutukan tersebut juga diberikan darah oleh Kamo sehingga mereka bisa memiliki teknik darah sama seperti keluarga Kamo. Namun banyak yang meyakini bahwa segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Kamo adalah semuanya ulah Kenjaku. Dan ternyata hal tersebut memanglah benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam manganya, di mana Kenjaku telah mempengaruhi beberapa kejadian mengerikan dalam hidup Noritoshi. Masih belum ada informasi tentang konfirmasi apakah Noritoshi sendiri yang memakai otak milik Kenjaku atau memang seperti lainnya bahwa Kenjaku lah yang masuk ke dalam kepala Noritoshi. Kurzworm Death Painting merupakan sosok rahim kutukan yang telah dibuat oleh Noritoshi Kamo dan Kenjaku. Lalu kemudian list yang kedua, Emak Itadori Yuji. Di antara semua tubuh, sepertinya tubuh karakter Emak Itadori lah yang paling menyita perhatian para fans.
karena tidak ada yang menyangka bahwa emak dari main karakter Itadori Yuji ternyata pernah menjadi korban sebagai wadah dari Kenjaku saat berada di Arc Insiden Shibuya, dan juga setelah dia tertangkap oleh Okotsu Yuta. Itadori Yuji untuk pertama kalinya mendapatkan mimpi tentang penglihatan sosok keluarga kandungnya. Dalam kejadian tersebut, terungkap fakta bahwa ayah Itadori yang bernama Jin Itadori sempat melakukan enak-enak dengan sosok istri pertamanya bernama Kaori. Namun mereka tidak memiliki anak, lalu melakukan pernikahan yang kedua. Jin kemudian mendapatkan keturunan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Itadori Yuji. Lalu kenapa banyak fans termasuk Mimin bisa berpendapat bahwa Kenjaku adalah ibu dari Yuji? Karena dalam mimpi kilas balik yang dialami oleh Itadori Yuji tersebut terlihat bahwa emaknya Itadori memiliki bekas luka jahitan di kepala yang sama seperti Geto. Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh perkataan Kenjaku. Pada manga Jujutsu Kaisen chapter 160 telah dijelaskan sesuai perkataan Kenjaku tentang anaknya. Kemungkinan besar emak Yuji memang telah dikendalikan oleh Kenjaku. Maka Kenjaku lah orang tua kandung dari Itadori Yuji. Maka tidak heran apabila Yuji memakan jari Sukuna dan dirasuki oleh Sukuna. Tentu hal tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari rencana besar yang dimiliki oleh Kenjaku. Kemudian di list yang ketiga, Suguru Geto. Tubuh paling populer di kalangan para fans, terutama para wibu cewek, yang mana juga merupakan villain utama di Jujutsu Kaisen Movie Zero adalah tubuh Suguru Geto. Suguru Geto telah menjadi korban ambil alih oleh Kenjaku sejak dirinya mati dibunuh oleh sahabatnya sendiri, yaitu Gojo Satoru saat di movie Jujutsu Kaisen Zero. Bersama Gojo Satoru, dia pernah menjadi murid dari SMK Jujutsu Tokyo. Bahkan mereka juga sempat mendapatkan julukan sebagai duo saman terkuat. Mereka memutuskan pisah setelah mereka memiliki perbedaan pendapat tentang manusia Jujutsu dan manusia non-Jujutsu. Dalam hal ini, Geto lebih memilih menjadi seorang pengkhianat dan menjadi musuh sekolah Jujutsu. Kenjaku telah berhasil mengambil tubuh Geto selama bertahun-tahun, dimulai saat di movie sampai dengan chapter 191 terbaru saat ini. Tubuh Geto masih dalam genggaman Kenjaku tentunya. Oke, kemudian di list yang keempat ada Saman tanpa nama. Inilah karakter yang baru-baru ini diceritakan yang tubuhnya pernah dikuasai oleh Kenjaku. Dari cerita yang telah dijelaskan, sepertinya Kenjaku pernah menggunakan tubuh Saman Jujutsu kuno yang namanya masih belum diketahui. Tubuh Saman kuno tersebut digunakan untuk membuat sebuah perjanjian atau binding vow dengan para penyihir Jujutsu kuno lainnya untuk persiapan rencana cooling game. Dan yang menariknya adalah Hajime Kashimo merupakan salah satu dari Saman Jujutsu kuno tersebut. Namun, sang autor GG Akutami sampai chapter 191 terbaru saat ini tidak pernah menjelaskan secara detail tentang informasi sosok Saman tanpa nama tersebut. Namun hal ini seolah memberikan petunjuk bahwa setidaknya ada satu tubuh yang pernah Kenjaku jadikan wadah sebelum kemudian dia berpindah ke sosok Noritoshi Kamo. Selain itu, hal ini juga seolah menjadi sebuah penjelasan bahwa banyaknya Saman Jujutsu kuno yang terlibat dalam cooling game karena memang telah direncanakan oleh Kenjaku. Kenjaku merupakan salah satu villain yang misterius dan mengerikan yang muncul di serial manga anime Jujutsu Kaisen. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dialah sosok villain utama di serial tersebut. Karena ada banyak insiden atau momen mengerikan yang terjadi merupakan ulah dari Kenjaku. Kita nantikan saja ya teman-teman. Pendapat tersebut apakah memang terbukti benar nantinya? Apakah Kenjaku memang benar-benar akan menjadi villain utama? Atau bahkan ada villain yang lebih kuat dari Kenjaku? Oke, seperti itulah video kali ini. Mohon memaafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.